Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa, amma ba'du. Bapak, Ibu, sederek sedoyo yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kajian fikih Islam terkait puasa, yaitu mautul mukallaf qoblal qadha. Seseorang yang harusnya berpuasa karena masuk sebagai mukallaf, orang yang akil balik, sudah dewasa dan dalam keadaan berakal, lalu datang bulan Ramadan, maka dia kena kewajiban. Kalau beliaunya sakit, sakitnya ada harapan sembuh, dikodok setelah sembuh. Kalau beliau itu sudah sangat sepuh sehingga tidak sanggup puasa, atau beliau itu sakit yang divonis tidak bisa sembuh, maka cukup membayar fidyah. Lah, kewajiban yang harus dikerjakan pada saat hidup itu kemudian belum dikerjakan, keburu meninggal dunia, belum dilaksanakan, keburu orangnya mati misalnya. Lah, ini bagaimana? Padahal ada waktu untuk qadha. Niki ada dua. Yang pertama, ketika itu beliau ada uzur. Selesai Ramadan, masuk bulan Syawal atau Dzulqa'dah atau Dzulhijjah, yang harusnya bisa qadha Ramadan yang ditinggalkan, tapi tidak bisa dilakukan qadha tersebut karena uzur. Seperti yang kemarin itu, uzurnya menyusui, uzurnya hamil. Lah niku keburu meninggal dunia sebelum bisa mengqadha. Yang ada uzur seperti itu, maka fa innahu la syai'a alaihi, tidak ada kewajiban apa-apa. Artinya kewajiban qadha itu tidak ada. Baik kepada yang bersangkutan maupun kepada ahli warisnya. Maupun kepada ahli warisnya, karena waktu yang mestinya bisa dipakai untuk qadha itu tidak bisa dipakai karena ada uzur. Entah hamil kemarin itu atau menyusui, sing sambung menyambung menjadi satu niku nggih. Belum sempat qadha, beliaunya meninggal dunia. Nah, beliau tidak terhitung hutang puasa, ahli warisnya juga tidak terkenai kewajiban untuk mengqadhakan almarhum atau almarhumah tersebut. Niku fa in mata walam yatamakkan minal qadha listimrori udhrihi, karena udhurnya berlangsung terus, sakitnya atau hamilnya atau menyusuinya itu tidak ada jeda untuk dipakai qadha, keburu meninggal. Fa innahu la syai'a alaihi wala ala waliyihi wala ala tarikatihi, tidak juga kepada walinya, ayah ibunya, tidak juga kepada ahli warisnya.
li'annahu fardun lam yatamakkan min fi'lihi ilal maut fasaqata hukmuhu, karena itu kewajiban yang tidak memungkinkan untuk dikerjakan sampai datangnya kematian sehingga hukum kewajiban itu gugur. Kiasan alal haji idza matal insan qabla tamakkun min adaihi, dikiaskan dengan ibadah haji yang setiap orang Islam itu harusnya wajib, atau ketika dia mampu harusnya wajib, tapi tidak ada kesempatan, tidak ada kesempatan, entah karena udzur sakit atau keadaannya belum aman. Kalau kemarin misalnya corona, atau perang, sehingga ada udzur tidak bisa berangkat, lah niku kewajibannya gugur. Yang kedua, adapun tidak qadha itu bukan karena udzur, artinya ada waktu, ada kesempatan, tidak ada udzur, lalu tidak digunakan waktu kesempatan itu untuk qadha sampai kemudian datang kematian, fa innahu yajibu fi tarokatihi muddun, fa innahu yajibu fi tirkatihi muddun minat ta'am. Kalau yang seperti ini boleh memilih dua, untuk qadha puasa yang ditinggalkan itu boleh memilih dua. Yang pertama dengan cara per hari yang beliau tinggalkan tidak berpuasa itu diganti dengan 1 mud 6 on kemarin itu, atau yang asli itu 1 mud niku yang kemarin dicontohkan, sak cawuan dengan 2 telapak tangan itu. Nah niku aslinya begitu 1 mud niku. Tadi dulu itu kan ndak repot, syariat itu ndak harus punya timbangan, harus punya takaran niku mboten. Semuanya itu dipakai dengan apa yang dimiliki oleh tubuh niku. Sehingga ukurannya niku ngonten. 1 sok itu 4 kali cawuan niku, dengan 2 telapak tangan. Itu bisa diganti dengan begitu, fa innahu yajibu fi tirkati, diambil dari harta peninggalan almarhum almarhumah itu. Karena beliaunya yang wajib puasa, maka diambilkan dari hartanya itu sebelum diwariskan. Semua kewajiban termasuk kewajiban haji yang belum ditunaikan padahal ada kesempatan, niku juga diambilkan dari tirkah itu. Atau zakat yang belum dibayarkan, atau hutang yang belum dilunaskan, itu semua diambil dari tirkah, termasuk kewajiban puasa yang ditinggalkan padahal ada kesempatan. Beda yang pertama tadi tidak ada kesempatan, udzurnya itu berlangsung terus sampai datangnya kematian. Kalau ini udzurnya berhenti atau tidak ada udzur sehingga kesempatan qadha bisa tapi tidak dilaksanakan, lalu datang kematian. Lah yang seperti ini wajib 2 pilihan, boleh memilih. Yang pertama diganti, niki sing paling enak, per hari itu diganti dengan 1 mud. Berarti kalau tidak puasanya 10 hari, 10 mud 6 on, berarti 6 kilo. Angkul liyaumin wajaba alaihi qada'uhu walam yaqdihi, dan tidak perlu dikodok kalau sudah dibayarkan dengan fidyah seperti itu, tebusannya itu. Boleh juga yang kedua itu kama yajuzu liwalihi ayyasuma anhu insya'a, boleh juga keluarganya itu wis wong utange poso ya tak sahuri poso ae. Misalnya walinya atau ahli warisnya itu kemudian memilih opsi
wis tak sahuri poso ae. Sebab ada sabdanya Nabi, man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu. Hadis Bukhari Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Siapa yang mati dan dia punya kewajiban berpuasa, artinya tidak dilaksanakan, ada hutang puasa. Man mata wa alaihi siyam, siapa yang mati dia punya tanggungan kewajiban puasa belum dilaksanakan, soma anhu waliyuhu, maka walinya bisa ayah bisa ibu atau ahli warisnya itu berpuasa dengan diniatkan mengkodok almarhum atau almarhumah tadi, soma anhu waliyuhu. Ini yang paling istimewa, nggih. Hutang puasa diganti dengan puasa oleh ahli warisnya. Tapi boleh memilih yang pertama tadi, boleh, nggih. Ada juga riwayat dari Ibnu Abbas. Beliau menyaksikan ada seseorang datang kepada Rasulullah. Ja'a rajulun ilan nabi. Kemudian beliau bertanya orang ini, faqala ya Rasulullah, inna ummi matat wa alaiha saumu syahrin, afa aqdihi anha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku wafat wa alaiha saumu syahrin, beliau punya hutang puasa 1 bulan. Faqala, Nabi menjawab, laukana ala ummiki dainun akunta qadihi anha, seandainya saja ibumu itu punya hutang kepada seseorang, apakah kamu wajib mengganti hutang tersebut? Qala na'am, iya, yang punya hutang pasti nagih kepada saya, yang punya piutang, ya. Yang punya piutang pasti nagih kepada saya. Qala, Rasulullah menjawab, fadainullahi ahaqqu bil qada, maka hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk disaur, untuk diqadha. Kalau kepada manusia saja masih diminta hutang tersebut, maka kepada Allah lebih-lebih. Karena kebaikan Allah kepada kita itu sangat banyak, harusnya kita mengkodoknya, lebih berhak. Kalau manusia itu kebaikan kepada kita itu terbatas, itu saja kita wajib mengkodok, apalagi kepada Allah yang kebaikannya kepada kita itu tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yo, kita lebih punya moral kewajiban untuk mengkodok, karena ini yang lebih baik lagi. Nah, niku maksudnya fadainullahi ahaqqu bil qada, hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dikodok. Niku yang seperti itu banyak. Riwayat-riwayat seperti itu banyak. Ada juga yang perempuan yang datang kepada Rasulullah dengan pertanyaan yang sama. Fasumi an ummiki, kata Rasulullah, kamu puasalah dengan niat untuk ibumu, di atas namakan ibu. Niku pakai an itu begitu. Fasumi an ummiki. Sekarang terkait dengan macam ragamnya puasa, yang membatalkan sudah. Sekarang yang ragamnya puasa di dalam Islam. Yang pertama yang puasa wajib. Puasa wajib itu yang pertama puasa Ramadan itu. Yang kedua puasa qadha dari bulan Ramadan yang ditinggalkan itu juga wajib. Yang kedua, yang pertama siyamu Ramadan, yang kedua siyamul qadha an Ramadan, puasa untuk mengganti Ramadan
yang ditinggalkan, puasa Ramadan yang ditinggalkan. Yang ketiga, puasa wajib itu termasuk siyamun nazar, puasa sebab nazar. Iki nek tanah ini laku, saya berjanji kepada Allah saya puasa 5 hari misalnya. Nah itu karena sudah dinadarkan yang tadinya tidak wajib dalam syariat, tapi janjinya itu yang menjadikan dia wajib untuk menunaikan. Yang keempat, siyamul fidyah wal kafaroh, puasa tebusan dan puasa kafaroh. Puasa tebusan itu puasanya orang yang meninggalkan kewajiban di dalam pelaksanaan haji. Niku wasabaatin idza raja'tum nih kalau nggih. Yang 3 puasa di tanah suci, yang 7 puasa di rumah. Tilka asyaratun kamilah itu di Al-Qur'an. Termasuk puasa kafaroh yang kemarin diterangkan siang hari, hubungan suami istri, maka hukumannya itu untuk melebur dosa suaminya saja nih, istrinya tidak. Bukan dua-duanya, tapi suaminya saja. Puasa kafaroh 2 bulan berturut-turut. Soalnya nek sing lanang gak gelem niku gak dadi. Nek sing wedok niku seringnya karena keadaan saja, dilema kadang-kadang. Seringkali istri itu posisinya begitu, mentalnya itu tidak berani untuk tegas menolak. Takut bagaimana niku. Jadi sing lanang sing yang bertanggung jawab penuh niku laki-laki, karena ku anfusakum wa ahlikum naro itu khitabnya kepada suami. Itu siyamul kafaroh juga wajib. Puasa sunnah itu macam-macam, ada yang terulang tiap pekan seperti Senin dan Kemis, itu berjumpanya tiap pekan, 1 pekan sekali. Wong Indonesia ngarani seminggu pisan, padahal wong Islam niku yo gak mingguan, Jumatan nggih. Kudune sak Jumat pisan, tapi kadung dadi istilah seminggu pisan. Kulo make sing umum ae sepekan sekali. Nah niku kan sepekan, niku 1 minggu itu kan 7 hari sekali, sepekan. Itu ketemu yang namanya puasa sunnah, Senin Kemis, yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika ditanya kenapa panjenengan puasa hari Senin, beliau menjawab fihi wulidtu, karena hari Senin itu aku dilahirkan. Maka rasa syukur itu beliau mewujudkan dengan berpuasa. Yang bisa dikerjakan oleh semua umatnya. Nek rasa syukur itu harus diwujudkan dengan makan-makan atau pesta, lah niku ndak semuanya bisa. Tapi nek poso niku kabeh saged. Sing sugih poso ya iso, sing gak duwe ya tambah ketepaan, iso penghematan pisan ya. Gak duwe duit dikongkon poso wis tepak. Rasa syukurnya itu beliau wujudkan dengan puasa. Ketika ditanya kalau hari Kamis, Kamis itu beliau menjawab fihi turfaul a'mal. Hari Kamis itu hari amal diangkat. 1 pekan sekali amal itu diangkat. Amal itu dilaporkan kepada Allah. Itu ada yang sehari 2 kali. Itu kita diperintahkan wasabbihuhu bukrata wa asila, yaitu pergantian antara malaikat siang dan malaikat malam. Ketemunya di sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Itu kita diperintahkan untuk berzikir supaya ketika amal diangkat, yaitu pergantian malaikat. Jadi malaikat niku sipe 2 sip. Sip pagi dan sip malam niku. Pergantiannya sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Ada yang 2 kali per hari, itu sehari semalam. Ada yang 1 pekan sekali niku Kemis. Niki keterangan saking
Quran dan hadis semuanya. Ada yang per pekan niku Kemis seperti hadisnya Nabi tadi. Hari Kemis itu hari diangkatnya amal. Aku senang ketika hari diangkat amal itu aku sedang berpuasa. Artinya sedang beribadah. Ada yang 1 bulan sekali. Niku ketemu sunnah 1 bulan sekali, yaitu Ayyamul Bid. Tanggal 13, 14, 15 itu juga hari diangkatnya amal dan disunahkan berpuasa. Hari amal diangkat, dilaporkan 1 bulan sekali. Ada yang per hari, per malam, per pekan, per bulan. Ada yang per tahun, yang nisfu Sa'ban itu. Kata Rasulullah, kumu lailaha wa sumu naharoha. Malamnya kamu pakai ibadah, siangnya kamu pakai puasa. Nisfu Sa'ban itu amal diangkat 1 tahun sekali. Itu juga sunnah berpuasa. Yang ketemu 1 tahun sekali itu seperti puasa Rajab, puasa bulan-bulan mulia, puasa Tasu'a, Asyura, Tarwiyah, Arafah. Nah, itu ketemunya 1 tahun sekali. Niku termasuk puasa 6 hari setelah Syawal, ya, setelah Idul Fitri. Itu yang terbaik tanggal 2, 3 Syawal, 4 sampai tanggal yang ke-7. Terus maghribe enten riyaya kupat niku ya. Iku nggih maksudnya riyaya karena berhasil puasa 6 hari. Sekarang kupatane ono, posone gak ono. Gara-gara dikai keterangan bahwa puasa sunnah itu kan lebih fleksibel. Kaidahnya itu an-naflu awsa'u minal fardi. Sunnah itu lebih fleksibel, lebih longgar daripada fardu. Puasa 6 hari Syawal itu ya, man shoma ramadhana wa atba'ahu bisittin min Syawal, hadisnya cuma begitu, wa atba'ahu bisittin min Syawal, lalu puasa Ramadan itu diikutkan kemudian puasa lagi 6 hari dari bulan Syawal. Rasulullah tidak mengatakan harus tanggal sekian, bahkan juga tidak harus mengatakan urut, sehingga ulama itu kemudian memberi kelonggaran. Tapi yang terbaik pasti itu sepakat tanggal 2 sampai tanggal 7, 6 hari itu yang terbaik. Boleh juga di luar tanggal itu urut maupun tidak urut, karena tadi itu hadisnya cuma menyebutkan wa'at ba'ahu bisittin min Syawal. Tidak ada kewajiban tanggal berapa dari bulan Syawal 6 hari itu. Tidak ada juga kewajiban harus urut atau tidak urut, sehingga semuanya bisa. Urut yo kenek, gak urut yo kenek. Mulai tanggal 2 bisa, di luar tanggal 2 selama masih bulan Syawal, karena dawuhe sabdanya itu min Syawal, sehingga tidak boleh, tidak sah sebagai puasa 6 hari Syawal ketika dikerjakan di bulan Dzulqa'dah. Selesai Syawal baru puasa 6 hari. Yang seperti itu kata Rasulullah, kana kasiyamid dahr, itu seperti puasa sepanjang tahun, setahun full. Sebab minimal orang Islam itu beribadah mendapatkan pahala 10 kali lipatnya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsaliha. Kalau Ramadan 30 berarti sama dengan puasa 300. Padahal 1 tahun itu kalau per bulan 30 kali 12 niku 360. Kurang 60. Lah 60 itu diambil dari 6 hari bulan Syawal, sehingga 6 hari itu sama dengan 60. Karena orang Islam itu minimal kebaikan itu dilipat gandakan 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsaliha. Satu kebaikan itu mendapatkan 10 balasan. Puasa 30 sama dengan puasa 300. Puasa 6 hari Syawal sama dengan puasa 60, sehingga genap 360 dalam 1 tahun. Ini secara garis besar
Meskipun prakteknya dalam kalender Hijriyah itu 1 tahun cuma 354, karena ada yang 29 itu sebagian, tidak semuanya 30. Niku puasa sunnah. Ada lagi puasa yang dimakruhkan. Puasa yang dimakruhkan itu adalah satu, puasa yang mengkhususkan hari Jumat saja. Fa innahu yukrahu ifradu yaumil jum'ati bisiyamin. Kemis ndak puasa, Sabtu ndak puasa, hari Jumat malah puasa. Niki mboten haram tapi makruh. Makruh itu boleh tapi tidak baik. Boleh tapi jelek niku makruh. Makruh niku boleh tapi jelek. Nggih. Ndak sampai dosa. Kalau mubah itu boleh, ya tidak baik, tidak bisa disebut baik, tidak bisa disebut jelek kalau mubah. Kalau makruh itu boleh tapi jelek. Kalau sunnah boleh tapi bagus, artinya lebih baik dikerjakan. Kalau makruh lebih baik ditinggalkan. Bukan wajib dikerjakan, bukan wajib ditinggalkan. Kalau wajib dikerjakan fardu, kalau wajib ditinggalkan haram. Nah, makruh niku di bawahnya mubah, di atasnya haram. Kecuali dia sambung dengan puasa sebelumnya. Kepingin puasa hari Jumat, yo sak kemise pisan, kemis kemudian digandeng Jumat. Atau dia sambung dengan puasa setelahnya, Jumat dan Sabtu, mboten ijenan. Atau kebetulan hari itu dia nadar, iki nek cair aku nadar poso tanggal 13. Dadak tanggal 13 didelok pas dino Jumat. Wis kadung nadar tanggal 13 pas dino Jumat, ndak makruh lagi. Loh kan makruh. Enggak, karena bareng dengan nazar. Makruhnya hilang. Atau menjadi adat kebiasaan puasa. Misalnya jenengan puasa Daud nih, kalau sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Ketika hari Rabu puasa, Kemis kan berarti mboten. Lalu Jumat giliran puasa, Sabtu juga berhenti lagi, tidak. Rebu, Jumat, Ahad lompat 1 hari. Lah niku Jumat sendirian. Itu juga tidak makruh karena punya adat kebiasaan puasa Daud tadi itu. Nanti puasa Daud itu juga puasa yang sunnah, tadi belum masuk nggih. Api-apike poso sunnah niku poso Daud. Nggih. Api-apike salat sunnah itu salat malam kata Rasulullah. Api-apike poso sunnah niku siyamud Daud, saumud Daud, posone Nabi Daud. Karena di situ terdapat mengendalikan nafsu dan melepaskan nafsu. Kita itu butuh nafsu. Nafsu niku ndak boleh dihilangkan. Tapi nafsu itu harus dikendalikan. Man li biraddi jimahin min ghawayatiha kama yuraddu jimahul khayli bil lujumi. Kalau kuda dikendalikan dengan tali. Tapi kalau hawa nafsu, puasa itu bagian dari mengendalikan hawa nafsu. Kalau nafsu sudah terkendali, nanti namanya nafsul mutmainnah, nafsu yang sudah tenang, seperti kuda yang sudah lulut, tidak lagi memberontak ketika diperintah. Lah nafsu yang sudah tenang itu diperintah apapun oleh syariat dia tunduk. Lah itu nafsu. Dilarang apapun oleh syariat dia tinggalkan dengan sukarela. Itu nafsu yang tenang. Dan itu yang dipanggil nanti oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi nafsu niku perlu. Itu makruh puasa hari Jumat saja. Terus ada lagi yang makruh itu adalah saumud dahar, puasa yang selamanya. Ndak ono libure kecuali yang haram niku mboten tambah apik, niku tambah makruh. Nggih. Napa malih ditambahi ngerowot, ditambahi wis tambah memperburuk tubuh.
Padahal tubuh kita itu punya hak untuk dikasih asupan gizi, makanan yang enak, supaya nafsu niku ya lulut. Dek dikai gak enak terus akhirnya ngambek ngambek. Dikongkoni tapi gak dikai opo-opo lah niku. Nafsu itu ya sekali-sekali dimanjakan. Tapi terkendali dengan makanan halal dan kadar yang terukur. Pun puasa yang diharamkan, puasa yang diharamkan itu puasa hari Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, puasa hari Tasyrik, itu puasa yang diharamkan. Termasuk puasa Yaumus Syak, hari terakhir tanggal 30 bulan Syakban sebelum diumumkan itu masuk Ramadan atau tidak. Kalau dulu sering terjadi seperti itu, kalau sekarang tidak ada Yaumus Syak itu. Karena akses informasinya cepat. Sehingga malamnya itu langsung terjawab, besok 30 Syakban itu masih Syakban atau sudah masuk 1 Ramadan. Sehingga sekarang itu tidak ada Yaumus Syak. Kalau dulu itu saya sendiri tidak melihat, informasi dari orang lain belum datang, barangkali orang lain melihat hilal atau keputusan pemerintah itu informasinya belum datang. Karena dulu dari mulut ke mulut, atau kalau lebih cepat itu diletupkan meriam, boom. Nah, niku kalau dulu itu informasi cepat begitu. Tapi setelah ada teknologi informasi sekarang tidak ada Yaumus Syak itu. Sudah jelas pasti 30 besok itu masih Syakban atau sudah 1 Ramadan, sudah tidak ada syak lagi sekarang. Niku ngonten. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Nggih. Iya. Lihat kasusnya apa? Kayak kemarin ibu hamil menyusui yang plus puasa dan qadha itu karena karena faktor bayi saja. Jadi ada faktor bayi saja. Ibunya sehat. Saya itu, kata ibunya yang hamil atau menyusui, saya itu kalau puasa itu enggak apa-apa, tubuh saya sehat, saya enggak merasa sakit apa-apa. Tapi menurut keterangan dokter atau bidan, saya itu sebaiknya jangan puasa karena kandungannya itu lemah misalnya, atau bayinya itu sakit-sakitan, dia butuh asupan dari ASI. Padahal ibunya merasa saya enggak apa-apa, seandainya saya puasa saya enggak merasa sakit, enggak merasa lemas. Lah yang seperti ini syariat itu mengizinkan ibu tersebut untuk tidak berpuasa, padahal faktor tidak puasanya itu kan faktor orang lain. Katakan bayi itu kan bukan dirinya, bayi kan tidak kewajiban puasa, yang kewajiban puasa kan ibunya, tapi ibu itu boleh tidak puasa demi bayi. Lah ini faktor luar, karena faktor luar maka beliau itu tetap kewajiban puasa karena qadha maksudnya karena kenyataannya memang beliau tidak puasa ketika Ramadan, maka pasti wajib qadha plus fidyah karena faktor luar tadi. Tapi seandainya tidak puasanya itu karena beliaunya sendiri memang lemah, terlepas bayinya juga ikut lemah atau sebaliknya bayinya kuat, bayiku itu sehat tapi awakku lemes, selama hamil iki lemes, selama menyusui iki awakku lemes, nek bayiku sehat. Lah ini berarti faktor dalam, faktor pribadi atau plus bayi, atau plus bayi. Tapi ibunya juga lemes, bayinya lemah, ibunya juga lemah. Lah yang ada unsur ibunya lemah ini tidak pakai fidyah, tapi hanya qadha karena memang beliaunya itu sakit, sehingga dikiaskan kepada orang yang sakit nih kok. Orang sakit kan cukup qadha saja tanpa fidyah, nggih kan? Berarti yang pasti wajib itu qadhanya. Qadhanya itu pasti wajib, fidyah itu tambahan saja.
Nggih. Yang hanya wajib fidyah itu kalau kasusnya tadi itu orang sakit yang parah, ndak ada vonis sehat sembuh, siki gak iso sembuh iki, loro iki. Lah yang seperti ini ndak ada harapan untuk qadha berarti kan. Atau orang sepuh yang sudah ndak mungkin puasa lagi. Sebenarnya ndak sakit tapi faktor usia, umurnya wis 99 tahun. Lah nggih, yang kemarin niku, nggih ya, nggih. Nggih, nunggu sampai selesainya itu. Tidak perlu bayar fidyah tambahan kalau ada udzur menyusui atau hamil kemarin itu. Nggih, kemis yang kemarin nggih. Jenengan kemis kemarin pasti ndak ikut nggih. Nggih. Nah, niku persis pertanyaannya seperti itu. Yang fidyah saja dua tadi itu, orang yang sepuh atau orang yang sakit divonis tidak bisa sembuh, itu tanpa qadha, cukup fidyah saja, wis nggak usah qadha, baik oleh dirinya termasuk oleh ahli warisnya, ndak pakai qadha, cukup diganti fidyah. Jadi ada kasusnya sendiri-sendiri, perinciannya beda-beda. Wonten nggih? Nggih. Nggih. Sakit nanti nunggu sembuhnya. Nggih, kalau memang ada kesempatan sembuh. Kalau dari dokter wis iki lambungnya parah iki gak iso sembuh iki, engko ketemu mati misalnya konten nggih. Lah yang begini ini termasuk fidyah saja tanpa qadha. Tapi kalau ada yo kadang-kadang sehat lah, pas sehat itulah kemudian diqadha saja tanpa fidyah. Iya, karena keliru. Dia bayar fidyahnya itu keliru. Nggak pas. Wajibnya qadha, dia ganti fidyah. Jadi ada yang fidyah saja, ada yang qadha saja, ada yang fidyah plus qadha. Ya. Nah, niku ngoten. Nggih. Uang. Hutang uang apa hutang puasa? Puasa, nggih. 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 Puasa, nggih. Nggih. Bisa. Nggih, bisa, ndak harus satu nggih. Gak kudu anak mbarep, iki anak mbarep gantine bapak iku kudu sing nyaur. Nggih. Utawa sing oleh warisan akeh ngoten, mboten. Boleh. Nggih. Boleh. Nggih. Ah niku kan enak-enak anake akeh ngono nggih. Diganti anake 10 ae siji dang. Baik laki-laki maupun perempuan ndak masalah. Nggih. Boleh. Jadi ahli warisnya itu. Nggih. Ya. Nggih. Cukup diniatkan qadha saja, nanti Syawal 6 hari itu ikut secara otomatis meskipun tidak diniatkan. Jadi yang namanya puasa Syawal itu ya orang ketika di bulan Syawal selain tanggal 1 dia itu puasa, itu berarti bisa disebut puasa Syawal. Sama juga orang kok ketika hari Senin puasa, ya berarti itu poso Senin. Meskipun dia qadha, nggak harus diniati. Kalau sunnah itu nggak harus diniati. Nggih. Itu yang paling aman, nggih. Meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan ya untuk menghasilkan pahala itu harus niat karena wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nggih. Ada yang dua-duanya harus diniatkan, tapi kalau dua-duanya harus diniatkan mengikuti syarat ulama yang kalau mau pahala ya harus ada niat. Kalau tidak ada niat bagaimana bisa mendapatkan pahala? Lah kalau mengikuti yang ini jenengan niatkan qadha terlebih dahulu nomor 1. Aku niat qadha nomor 1. Kok pas ketepaan Syawal ya wis Syawal pisan. Tapi fokusnya adalah qadha. Ini bagi beliau yang berpendapat kalau ingin pahala itu harus ada niatnya. Tapi bagi yang harus jangan qadha saja. Ini
prinsipnya begini yang ini. Sebab ibadah itu kalau diniatkan double itu namanya menyekutukan. Jadi ada yang melarang niki, sing niki melarang malah. Jadi memang harus satu-satu. Yang ini, kalau yang ini boleh, karena sama tujuannya. Puasa fardu, puasa sunnah itu sama dari subuh sampai maghrib. Hanya beda di niat saja kan. Sehingga yang ini pakai idza jatama'al hal napa idza jatama'al amroni min jinsin wahid walam yakhtalifa maqsuduhuma dakhala ahaduhuma fil akhar. Dua perkara yang sama, satu dengan yang lain tidak bertentangan, maka satu terhadap yang lain bisa masuk. Hari Jumat malamnya atau paginya junub, lalu mandi pada hari Jumat, sekaligus mandi junub, sekaligus mandi hari Jumat sunnah. Nah itu kan juga boleh, ya. Lah sama seperti itu. Tapi niatkan yang fardu terlebih dahulu. Kalau yang beliau ini kok sunai kato dewe, kalau ini sunai tetap kudu diniatno. Lah kalau sunnah tetap diniatkan, maka niatkan fardu dulu, jangan niat sunnah dulu. Karena derajatnya lebih tinggi fardu. Jadi fardu yang diutamakan baru niatnya diikutkan. Sunnah iki koyok penumpang ngonten ya. Kalau ono penumpang tetap budal. Pokok ono sopir. Nek gak ono sopir, ono penumpang yo gak budal. Gak iso sing nyopir kabeh niki penumpang lah. Sopir niku sing fardu niku harus ada nggih. Harus ada. Niku malah bagus. Nggih, disendirikan. Karena kodok itu tidak harus segera. Kodok itu dikasih durasi menunggu sampai 11 bulan berikutnya sebelum datang Ramadan berikutnya. Jadi ibu-ibu itu yang pasti ada kodok Ramadannya, terus ketemu Syawal, puasa Syawal lebih dulu. Kodoknya gampang, nanti belakangan bisa. Ya, bukan berarti kodoknya didahulukan terus Syawal belakangan, mboten. Karena kodoknya itu alat tarohi, boleh kapan-kapan, minggu depan, bulan depan, tidak masalah, dengan target sebelum datangnya Ramadan berikutnya. Nah niku ngonten nggih. Jadi tidak harus segera, tidak harus segera. Ya, ngonten. Nggih. Ya, nggih. Niku terkait khilafnya ulama, apakah zakat itu boleh dipindah di luar tempat dia berada, naklus zakat. Itu kalau mazhab Maliki memang tidak boleh, harus di tempatnya. Tapi kalau mazhab Syafi'i itu longgar, maksudnya khilafnya banyak dalam mazhab Syafi'i itu. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Jadi datangnya wajib zakat itu kita di mana? Wajib zakat niku kan ketika malam takbir itu. Wajib zakat. Tapi boleh mengeluarkan zakat itu sejak 1 Ramadan. Jadi ada boleh mengeluarkan zakat, ada wajib mengeluarkan zakat, ada nanti haram mengeluarkan zakat karena waktunya sudah habis. Zakat fitrah nggih. Wis tanggal 2 Syawal baru ngetokno zakat fitrah. Aku zakat fitrah saiki ae. Wingi wake beras percuma kok numpuk-numpuk tak kekno saiki ae. Saiki beras wis entek tak kekno saiki, ndak boleh. Karena ada waktunya khusus. Haram itu. Dihitung ndak zakat fitrah namanya. Karena sudah keluar dari waktunya. Kalau mengikuti yang nopo tidak boleh dipindah dari tempatnya, niku kan asalnya prinsipnya ngenten supaya semerap itu. Kenapa ada larangan seperti itu? Supaya zakat itu betul-betul berguna, bermanfaat bagi orang sekitar kita berada. Kita hidup di situ,
kok kita mengeluarkan zakatnya di tempat lain, itu menjadi fitnah. Nggih, uripe nduk kene kok ngetokno zakate gak nduk kene dikekno wong liya, padahal nek ana apa-apa botone karo tangga. Seperti itu kan jelek ya. Ana apa-apa botone karo tangga tapi nek ngetokno zakat dikekno wong adoh. Itulah asale larangan itu begitu. Maka ndak boleh. Kalau mau mengeluarkan ya tetangga diutamakan. Kalau tetangga sudah terpenuhi ya satu desa terpenuhi, tetangga desa terpenuhi, satu kecamatan terpenuhi, tetangga kecamatan. Lah itu nanti begitu konsepnya, itu semakin menjauh dari titik kita berada. Oke. Kalau tiba-tiba melompat padahal di tempatnya itu masih banyak orang-orang yang berhak menerima zakat, lah ini yang dibahas. Yang menjadi buruk itu yang seperti ini. Makanya ada yang melarang itu begitu asal usulnya, nggih. Asal usulnya itu begitu. Ya, lah bagi ulama yang membolehkan itu semuanya sepakat boleh itu ketika yang di tempatnya itu sudah terpenuhi. Baru dia boleh keluar. Lah sekarang itu hampir terpenuhi karena manusianya banyak. Menungsone akeh sing ngetokno zakat yo akeh. Sehingga cara aku gak ngekei, liyane iku ngekei. Ya, itu sebabnya ada yang membolehkan. Kalau ikut yang membolehkan dan sudah mengeluarkan zakat di awal-awal Ramadan, ya, kemudian ketika malam hari raya beliaunya mudik misalnya, ya kan mudik niku, ngetokno saiki wis ngetokno zakat, marung ditinggal mudik nang Jogja. Lah itu di sana sudah ndak perlu mengeluarkan zakat lagi. Nggih. Itu yang paling banyak diikuti ulama itu. Nggih, sudah tidak perlu mengeluarkan zakat lagi karena zakatnya sudah sah. Kalau sudah sah ya ndak ada kewajiban lagi kecuali zakatnya tadi menjadi tidak sah. Nggih, menjadi tidak sah itu padahal uripe malah nduk kene lebih berat di sini daripada di Jogja. Nggih. Karena di Jogja mungkin tidak ada yang kenal, kita berada di Jogja tapi tidak ada yang kenal. Artinya tidak ada yang tersakiti seandainya kita tidak mengeluarkan zakat itu karena sudah. Ya, beda kalau kita itu kenal, kita hidup di situ sehari-hari. Kalau ada apa-apa itu minta bantuan tetangga-tetangga situ, tapi nek wayahe zakat malah digowo mencolot adon, itu kan menyakiti niku. Lah itu yang dimaksud larangan di sini, itu fokusnya di situ. Mboten masalah kita wajib zakatnya di mana, mboten. Nggih. Karena sudah sah sejak mulai tanggal 1 Ramadan itu kalau beliau mengeluarkan zakat fitrah siapa saja itu sah. Karena menangi satu bagian kewajiban. Kalau wajib kan dua, menangi Ramadan, menangi Syawal, itu wajib. Kalau menangi Ramadan saja boleh, meskipun tidak wajib. Menangi Syawal saja juga boleh, meskipun tidak wajib. Bayi yang lahir pas malam takbiran, setelah maghrib, itu tidak wajib dikeluarkan zakat. Tidak wajib loh, bukan berarti tidak boleh. Tapi kalau dikeluarkan boleh, dan itu lebih baik. Karena menangi satu itu boleh dan itu baik, wong jenenge ibadah. Atau menangi Ramadan saja sebelum takbiran meninggal dunia. Ya, lu mbaiki wafat sadurunge takbiran, masih Ramadan terakhir, sore-sore ngenten iki, nanti malam itu misalnya malam takbiran, sore harinya ba'da asar meninggal dunia. Itu ndak wajib, seandainya ndak dikeluarkan zakat juga ndak berdosa. Tapi seandainya dikeluarkan zakat boleh, bahkan itu yang lebih baik. Nggih, karena menangi salah satu. Ah niku ngonten terkait zakat fitrah. Nggih. Nggih. Kalau tidak puasanya karena bekerja berat itu ya. Nggih. Ada rusak itu. Nggih. Kodok juga kan? Mboten, caranya begini, nggih. Caranya begini. Puasa niki enten siyamu ashabil a'mali syaqqah. Puasanya orang-orang yang pekerja berat. Itu beliau-beliau itu tiap hari itu dari subuh itu sudah harus dimulai puasa. Jadi malamnya itu tetap niat bahwa besok saya puasa. Walaupun dia tahu kemungkinan tidak kuat. Tapi tiap malam itu harus niat puasa, terus kalau bisa sahurnya yang banyak. Dengan makanan yang untuk nambah tenaga. Ya,
kurma manis-manis, terus nek perlu rong piring ya rong piring, soalnya meneh kerjane niku berat. Lah nonton ya. Supaya besok punya tenaga dan tetap niat. Budal kerja niku posisinya masih puasa. Karena belum ada berat kan nanti di tempat kerja. Lah nanti ketika sampai di tempat kerja kok ternyata nggih faida wasalu asna al amal nggih lidarajatin minal judi wal masyaqqati wal i'ya'i khafu ma'ahal halak. Ketika dia bekerja di tengah terik panas, tenaga yang diforsir, lalu beliau itu merasakan masyakot berat, tubuhnya nggak kuat, khawatir nanti ambyuk, jatuh, terus celaka, ya maka lebih baik dibatalkan. Tapi tiap hari seperti itu. Sebab kadang-kadang siapa tahu tiba-tiba oleh mandore iku wis awakmu kerjae nduk kene, wis kadung nggak poso isuke. Nggih, lah niku dosa. Jadi tiap pagi harus tetap posisinya puasa dari subuh itu. Nanti ketika di tempat kerja dilihat saja, kok ternyata kuat loh. Wingi gak kuat, saiki kuat ya. Iya, saya wingi pewana, saiki mendung. Lain, maka beliau tetap wajib. Itu caranya begitu. Seandainya memang masyakot terus menerus, maka beliau ini tetap boleh tidak berpuasa seperti itu sampai menemukan misalnya libur hari Ahad nggih. Hari Ahad kan libur kerja misalnya. Maka kodoknya nanti diganti tiap Ahad. Nggih, kan Ramadannya cuma 30 hari. Kodoknya tidak lepas karena dia ketika Ramadan datang itu posisinya akil balik, berakal dan sudah dewasa. Bukan berarti terus nek ngono gak wajib poso terus. Lah nek prei kerja ya wajib kodok. Nggih. Lah kerjanya ndak ada berhentinya, tapi tiap pagi harus tetap niat puasa. Perkara nanti di tempat kerja ternyata ndak sanggup, lah itu berarti udzur seperti orang yang sakit. Paginya puasa, ketika siang jatuh sakit. Itu kan beliau boleh tidak berpuasa, mokel karena sakit. Lah seperti itu. Cuma ini sakitnya sebab kerja keras. Niku caranya begitu. Sohibu a'malil syakoh, al masyakoh, itu caranya puasa begitu. Ya. Nggih, sama nggih. Itu yang lebih diutamakan karena tetangga itu kan punya hak yang lebih besar. Ya itu yang diutamakan. Jadi kalau mau keluar membagikan itu jangan lupa tetangga dulu. Nanti pasti menyakiti ku yo opo sih nek ana apa-apa ae botone nang tangga dum-dum kok malah wado niku menyakiti. Nggih, makanya dilarang naklu zakat itu asal usulnya begitu, bukan dilarang asal dilarang itu ndak. Nggih, tapi kalau tempat tinggalnya itu di lingkup yang sudah semuanya itu makmur nggih. Duk ngene kawasan elit yo harus keluar. Kalau dibagikan di situ malah ndak sah. Sopo kan sing berhak menerima dikekno tanggoe. Ya, harus keluar. Jadi harus naklu juga. Kalau memang sekitarnya. Kalau zakat tidak boleh. Nggih. Baik zakat fitrah maupun zakat mal karena ini ibadah. Jadi ibadah itu maksudnya ibadah khusus nggih. Yo sedekah itu juga ibadah, nggih. Maksudnya ibadah yang ada perintah khususnya, nggih. Seperti zakat, termasuk idul kurban itu ada zakat khusus. Tapi kalau sunnah itu masih longgar, ada yang membolehkan, nggih. Tapi kalau zakat itu kan semua statusnya wajib. Baik zakat fitrah maupun zakat mal itu kan statusnya wajib. Mulai dari yang mengeluarkan itu ahlul ibadah karena ini memang niatnya ibadah, sampai kepada yang menerima itu juga ahlul ibadah. Kalau punya tetangga misalnya non muslim yang fakir miskin sangat membutuhkan, jangan dikasih dari zakat, kasih yang sedekah saja. Dan yang infak sedekah yang tidak wajib. Nggih, yang tidak wajib. Niku ngonten. Karena ibadah harus diserahkan kepada ahlul ibadah juga. Nggih. Nggih, mboten napa niki? Nggih.
Nggih. zakati. Cuma suatu ketika dia itu membeli sesuatu yang pada saat beli itu nilainya sudah mencapai dengan nisab. Nggih. Ya. Pertanyaannya apakah beli sesuatu yang nilainya, katakan dia beli sesuatu 100 juta gitu saja. Nggih. Kan nisabnya sekitar 85 gram ya. Nggih. Anggap aja ngebelinya anggap aja 500 juta gitu ya. Nggih. Nah, apakah yang beli 500 juta ini juga dizakati Ustaz, ketika dia sudah menzakati hartanya gitu. Nggih. Nggih. Kalau sudah mengeluarkan zakat mboten masalah. Nggih. Yang mboten masalah, maksudnya ndak berdosa dan tidak harus dizakati, nggih. Tidak harus dizakati, mboten. Yang nanti berpengaruh dengan zakat itu kalau dia mengeluarkan uang untuk belanja atau keperluan itu sampai mengurangi nisab tadi itu. Padahal belum 1 tahun. Nah, niku coro fikih. Misalnya begini, misalnya nisabnya kan 85 gram emas, ya. Ya katakanlah 150 juta pun misalnya. Harusnya di bulan depan itu dia wajib mengeluarkan zakat karena sudah 1 haul dan mencapai nisabnya. Bulan depan tapi wajib zakatnya itu. Dadak pada bulan sekarang, 1 bulan sebelumnya, uang ini kemudian dipakai untuk keperluan, misalnya anaknya masuk kuliah atau untuk keperluan sakit atau bagaimana, sehingga total hartanya itu tidak mencapai 1 nisab. Lah yang seperti ini haulnya gugur. Ya, gugur. Nanti bulan depan tidak wajib mengeluarkan, tidak wajib bukan berarti tidak boleh nggih, niku jangan keliru nggih. Pokok kalimat tidak wajib itu bukan berarti tidak boleh. Kalau tetap dikeluarkan ya itu lebih baik. Nggih. Nggih. Karena tidak wajib. Karena tidak wajib, tapi itu baik. Tapi itu baik. Kadang-kadang sunnah itu lebih baik daripada fardu. Nggih. Kadang-kadang sunnah itu lebih baik daripada fardu. Nggih. Walaupun seringkali fardu yang lebih baik daripada sunnah, tapi kadang-kadang sunnah itu lebih baik daripada fardu. Lah yang panjenengan tanyakan tadi itu dia sudah mengeluarkan zakat, maka urusannya sudah selesai. Ya, dia sudah tidak ada kewajiban dan nisabnya sudah tidak terganggu. Ya, sehingga dia mau belanja apapun bahkan sampai menghabiskan uangnya sekalipun tidak masalah, tinggal tahun depan itu mencapai nisab lagi atau tidak. Kalau mencapai nisab lagi 1 haul lagi ya wajib zakat lagi. Kalau ternyata gara-gara dikeluarkan 500 juta itu nisabnya menjadi berkurang, 1 tahun ke depan tidak mencapai nisab, ya berarti tidak wajib zakat lagi. Karena harta itu kan kadang naik turun. Lah pas sudah mencapai nisab lalu 1 tahun di sini mulai wajib zakat. Tapi ketika turun baik, meskipun turunnya itu digunakan untuk belanja yang untuk selera bukan pokok, nggih ya. Nggih, mboten masalah. Karena itu miliknya sendiri, haknya dia, tidak masalah. Tinggal 1 tahun ke depan itu masih mencapai nisab atau tidak. Kalau masih mencapai nisab ya berarti masih wajib zakat lagi. Kalau turun tidak mencapai nisab berarti tidak mencapai wajib zakat lagi. Masalah dia habis beli properti yang Mboten masalah. dia mengeluarkan sedekah itu sifatnya sedekah. Nggih, mboten masalah. Mobilnya nilai 500 juta, aku tak keluarkan untuk sedekah itu bukan zakat. Nggih, bukan zakat. Tanda syukur, nggih. As-shadaqah tadfa'ul bala. Terus Kanjeng Nabi, mobil iki cek aman dibancai nggih wong Jawa. Lah niku nggih niku hadis Kanjeng Nabi niku. Lha apa kono hadis bancaan mobil ada di. Lho niku sedekah tadfa'ul bala supaya mobil kita itu diberi Allah keselamatan polahe ono. Enggak usah dicuci kembang nggih. Wis di sedekah saja niku malah mubazir nggih. Nggih. Nggih, ngoten nggih. Enggak apa-apa ini. Nggih. Kan sing nyeneni niki engko ngono enggak disno nggih. Nggih. Yang bisa pertanyaan ini sifatnya konfirmasi dan juga apa ini ya? Nggih. Misalnya haul kita itu
sebaiknya maju petunjuk. Oh belum nggih, saya belum pernah. Dijadwalkan Ramadan itu dalam rangka mencari fadilahnya bulan Ramadan. Nggih kan? Lah itu sebaiknya maju. Misalnya wajib zakatnya Dzulhijjah. Haulnya nih loh, jatuhnya Dzulhijjah misalnya. Itu kalau mau milih Ramadan, jangan Ramadan 7 bulan berikutnya, 9 bulan berikutnya. Tapi Ramadan maju 2 bulan sebelumnya itu. Supaya kita tidak termasuk orang yang teledor meninggalkan zakat. Niku kalau boleh saja mengambil keutamaan bulan Ramadan, tapi sarannya itu maju. Nggih, terus Jadi gini Ustaz, misalnya ada kasus gini ya, ada orang itu sudah punya simpanan 1 M katakanlah. nggih. Dia tuh mengakadkan untuk haulnya itu di Ramadan. Tapi ketika Rajab ya Ustaz, Rajab dia dapat info itu ada rumah murah. Nggih. Harganya 900 juta. Nggih. Dibelilah di bulan Rajab itu rumah yang sifatnya investasi Ustaz, bukan Nggih. konsumsi ya. Iya, bukan kebutuhan pokok. Iya, Nggih. investasi kan mempertahankan kekayaan Ustaz. Nggih. Nah, dia meniatkan ketika beli rumah itu nantinya mungkin rumahnya itu dikontrakkan Ustaz. Nggih. Nah, ketika di tahun ke-0 tadi Ustaz, ketika Nggih. di bulan Ramadan, Iya. si pembeli rumah tadi yang berharga awalnya berharga 1 M itu nanti zakatnya jatuhnya di nilai 1 M. Pertama itu Ustaz. Nggih. Kedua, kan dia meniatkan rumah itu untuk dikontrakkan supaya dapat pengendalian Ustaz ya. Nggih. Tapi berjalannya waktu katakanlah 10 tahun nggak laku gitu Ustaz. Nggih. Itu nanti proses membayarnya gimana Ustaz? Untuk zakat yang sifatnya hasil dari usaha dari rumah itu ya, berdirinya usaha dari atas. Nggih. Nggih. Membeli atau menghabiskan uang yang harusnya nanti ada kewajiban zakat itu ada 2. Ada yang disengaja untuk menghindari zakat. Namanya khelah. Lah ini dosa. Yang seperti ini berdosa. Nggih. Kalau niatnya begitu wajib dikeluarkan zakat. Niku ngakali istilahnya. Supaya gak sampai 1 khol ditukokno ae, blonjakno ae. Nggih. Helanya itu bahasa Arab, helah. Khelah itu nggih. Ngelak nggih, bahasa Jawanya dadi ngelak niku nggih. Nah, niku berdosa. Tapi kalau tidak ada niat, memang kebetulan kesempatan dapat harga murah, ya, lokasi strategis, terus timbul keinginan untuk membeli, itu kan hak, boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Dia lupa tidak memperhitungkan zakat. Yang baik dia tetap memperhitungkan zakat. Iki sadurunge tuku wong atase zakat piro, saya tak bagai zakat misalnya. Itu yang lebih bagusnya itu begitu. Meskipun nanti dia berkurang nisabnya itu. Ya, itu yang lebih paling baik itu begitu. Sebelum membeli sesuatu, dia berpikir ini tak tokno. Nisabku berkurang, aku kok gak wajib zakat, terus doati nek gak wajib gak usah ngetokno zakat. Ini kan rodok nuruti hawa nafsu. Nah, itu lebih baik, yang paling baik itu begitu, tetap beli tapi tetap ada yang disisakan untuk zakat. Tapi seandainya tidak pun dan membelinya itu bukan karena faktor disengaja tadi, ngelak tadi itu, ya, itu ternyata ketika haul kurang dari nisab, ya faktanya, fikih itu kan bicara fakta, ya, fikih itu kan bicara hitam putih, ya, dan hitam putihnya dia tidak ada niatan buruk. Maka dia secara fikih itu kan hukum formal. Nggih. Lah Islam itu tidak hanya fikih saja, Islam itu ada moral. Nggih, ada hukum formal, ada hukum moral. Moral itu nanti masuk dalam adab, akhlak. Itu di luar fikih. Lah itu moralnya yang tadi itu, walaupun kita beli tapi yo ono lah disisano wong zakat iku piro sih. Tapi kalau pakai hukum formal hitam putih, yo memang tidak wajib zakat. Walaupun secara moral itu gak etis, mosok tuku oma miliaran kok gak ngetokno zakat nih lho. Lu wong pancen gak mencapai nisab kok. Ya, lah itu secara formal benar tapi secara moral tidak benar. Makanya dalam Islam itu ada fikih, ada tasawuf, ya. Ada akhlak, ada fikih, ada akhlak, ada akidah. Lah Islam itu meliputi semuanya.
Ndak cuma fikih saja, nanti orang hanya fikih berarti dia hukum formal. Fikih niku tadi itu akhirnya bisa dikhelah, bisa disiasati. Kalau hanya berpegang pada formal saja, tapi secara moral dia jelek, diakal-akali ngoten niku. Makanya gak boleh diniati tadi. Jadi yang seperti itu yang terbaik disisakan untuk zakat. Kalau toh tidak ada niat jelek ya ndak apa-apa. Kalau ada jelek jelas haram. Itu namanya menghindar dari kewajiban. Kalau tidak ada niat ya faktanya memang sudah berkurang nisabnya. Ya ndak wajib, tapi itu secara formal saja. Secara kepatutan moralnya ya gak pantas. Tuku omah wake larang gak ngetokno zakat. Hanya gara-gara nisabnya berkurang, gara-gara dibelanjakan tadi itu. Ya. Terus yang kedua apa? Oh, nggih. Lah itu termasuk yang investasi itu. Jadi nyimpen uang, nyimpen emas, itu ulama kemudian menyamakan juga nyimpen beli tanah. Beli tanah bukan untuk sawah, bukan untuk ditempati anak-anaknya, bukan. Memang beli tanah itu dalam rangka untuk nek nyimpen duit engko wajib zakat. Nek nyimpen rupa tanah gak wajib zakat. Lah ini ulama kemudian menyamakan, soalnya nanti dibuat pelarian. Nek nyimpen emas wajib zakat. Ya nek ngono tak tukokno tanah malah enak tanah gak ilang, emas iso ilang dicolong wong, tanah gak iso ilang. Tanah malah gak wajib zakat. Ya nek ngono nyelengi tanah. Lah itu ulama kemudian mengkiaskan diartikan investasi tadi itu, investasi nabung berupa uang atau emas atau juga tanah. Beda lagi kalau tanah itu untuk pertanian, maka nanti hasil pertaniannya itu yang wajib dizakati, sawahnya ndak wajib dizakati. Tapi kalau dia beli tanah itu kemudian nganggur, memang sengaja untuk nabung, lah niku sama dengan nabung uang. Yang seperti itu juga dizakati karena sama saja. Nggih, lah niku digunakan untuk bisnis tidak. Nah, nanti hasil bisnisnya itu seperti perdagangan, apakah mencapai nisab perdagangan ataukah tidak. Berarti tidak wajib zakat. Sampai dia dapat penghasilan dan penghasilannya itu mencapai nisab seperti nisabnya perdagangan. Iya, 1 tahun sekali wajib zakatnya. Sama nisabnya 85 gram emas tadi itu. Hasil dari dikontrakkan, hasil dari sewa, hasil dari niku wau. Kalau mencapai 85 gram emas murni dalam 1 tahun, lah itu yang wajib dizakati. Nonton ya. Kalau ndak mencapai ya tidak. Walaupun memang digunakan untuk bisnis. Ya, jenenge bisnis nek mboten hasilnya ndak mencapai nisab nggih mboten wajib zakat. Ya, tapi kalau murni ya napa? Ampun nggih. Nggih. Nek diterusno. Nggih nggih. Yang sebenarnya yang masih bingung itu adalah kebetulan di PLN itu kan ada diwajibkan zakat mal. Zakat penghasilan penghasilan. Nggih. Langsung dipotong ngoten nah. Nggih sami kali PNS, ASN nggih terus. 2,5% per bruto dan sebagainya. Itu seperti apa yang pertama, terus yang kedua kan kita misalkan dapat gaji nih. Nggih. Dalam waktu 1 tahun itu apakah misalkan tahun kemarin saya punya uang 1 miliar. Nggih. Ya kan sebenarnya sudah masuk nisab nih. Nggih. Tapi kan nisabnya kan per bulan, apakah nisab itu alangkah baiknya diposisikan ketika kita punya harta 1 nisab, disitulah kita mulai menghitung haulnya itu, maksudnya titik haulnya itu di situ. Jadi nggak peramatan ketemu peramatan. Kayak gitu karena kan misalnya saya punya 1 Januari saya punya uang 1 miliar. Nggih. Kan? Berarti kan harus ketemu per 1 tahun. Kan 10 Juli ya. Nggih. Ketemu aja baru itu. Takutnya nanti gini. Ternyata Syawal kemarin kita punya uang segini. Atau ternyata belum Syawal itu kita misalkan setelah Syawal. Wis entek. Wis entek atau gimana? Belum 1 tahun wis entek, nggih. Gitu terus. Nggih. Ketika ada 3 Ustaz. Yang ketiga itu ketika menyimpan uang itu misalkan kita punya emas cuma 10 gram. Nggih. Ada uang misalkan Nggih. 1 juta. Nggih. Terus ada aset lainnya lah misalkan. Nggih. Nah, apakah lebih baik itu kita hitung total kita khususkan ke emas
Nggih. Kalau ini Mas Kudro nggak sampai, Nggih. ini namanya, Nggih. uang nggak sampai. Tapi kalau seandainya itu digabung, itu nyampe apa itu juga bagaimana? Nggih. 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 Yang sifatnya itu harta simpanan. Kalau di Al-Qur'an itu walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah. Jadi kanzun, yaknizu itu kanzun. Kanzun itu harta sing nganggur. Bukan yang muter dipakai untuk kebutuhan atau untuk usaha atau untuk apa. Niki harta itu memang betul-betul nganggur. Deposito, tabungan, enggak dipakai. Ya. Lah enggak dipakainya itu sudah dalam hitungan yang besar. Besar itu coro syariat nggih 85 gram emas murni itu. Emas antam 85 gram murni itu, dan itu bertahan 1 tahun. Lah dulu itu hanya emas sebenarnya aslinya, ayatnya walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah. Kemudian hari ulama semenjak runtuhnya kolonialisme itu uang semenjak ada kolonialisme itu ada pergantian mata uang dari emas perak itu menjadi kertas. Lalu ulama berijtihad apakah uang kertas itu juga wajib dizakati seperti wajib zakat emas. Sekarang sepakat bahwa uang itu termasuk yang di rekening sing gak ketok wujude duit cuma ketok tulisannya tok, itu juga wajib zakat karena sama nilainya, simpanan. Termasuk tadi itu simpanannya tidak berupa emas, tidak berupa uang, tapi rupa tanah. Angger duwe duit langsung tuku tanah. Niku niatnya nyelengi. Sama seperti menyimpan uang, sama seperti menyimpan emas. Lah, yang seperti itu ditotal memang. Semua harta simpanan. Kalau rumah yang ditempati, toko yang dipakai, kendaraan yang dipakai, niku mboten dihitung. Tapi yang disimpan nganggur niku lho nggih. Yang harusnya itu berputar. Kalau berputar mangke nyenggol fakir miskin. Lah nek nyimpen mandek kan fakir miskin ndak kecipratan, maka wajib dicipratno lewat zakat itu meskipun 1 tahun sekali. Konsep zakat itu begitu, wajib dikeluarkan. Lah, yang seperti ini kewajibannya 1 tahun sekali. Terkait profesi dipotong, niku nggih kalau memang dalam 1 tahun itu totalnya setelah dikurangi pengeluaran yang semestinya itu mencapai nisab, yaitu bisa disebut uang zakat juga, ya 2,5. Kalau ternyata tidak mencapai nisab, gini ku sedekah yang istimewa, ya sedekah yang istimewa, ya malah enak ngonten malahan, ya, nggih, nggih, niku sudah seandainya ternyata nggak mencapai nisab, ya. Kalau mencapai nisab, yaitu termasuk takjiluz zakat namanya, nggih, termasuk kewajiban. Ulama memang terkait zakat profesi itu ada yang 1 tahun sekali, itu yang paling bagus. Ada yang tiap kali mendapatkan. Jadi gajinya mencapai nisab atau enggak. Kalau mencapai nisab ya dikeluarkan. Misalnya direktur BUMN yang sekali gajian wis lebih dari 1 nisab. Nah, itu setiap gajian koyok wong panen. Kiasnya sama pertanian. Ketika panen mencapai nisab wajib dikeluarkan. Ada yang setiap 1 tahun sekali tadi itu dikiaskan dengan perdagangan, bukan dengan pertanian. Itu 1 tahun sekali. Nah, itu yang baik yang 1 tahun sekali itu. Ya, 1 tahun sekali. Kalau di total gaji per bulannya itu mencapai nisab setelah dikeluarkan belanja yang wajib, ya, kebutuhan pokok. Lalu sisanya itu loh yang mencapai nisab, bukan gaji kotor. Ya. Niku pengeluaran untuk kebutuhan makan, kebutuhan yang lain sing pokok, sekolah, bayar listrik, transportasi niku. Setelah itu sisanya niku maksudnya sing mlebu celengan niku lho nggih. Sisanya kebutuhan niku kok ternyata dalam 1 tahun mencapai nisab, lah itu yang wajib zakat 2,5%. Kalau itu tidak mencapai tapi tetap dikeluarkan, ya niku bagus. Gak wajib tapi ngetokno niku kan apik nggih ya. Itu lebih istimewa lagi. Dia mengeluarkan bukan karena kewajiban saja tapi karena ingin berbagi niku walaupun gak wajib. Tahadus bin nikmah nggih. Waduh. Ini kan kalau sama suami istri kan kadang gini, kalau istrinya nggak bekerja, Nggih. terkait ada aset itu, apakah kita bisa meskipun istri punya atas sedikit digabungkan aja biar Mboten.
Mboten, yang hartanya istri ndak dihitung dengan hartanya suami. Nggih, sendiri-sendiri. Nggih, sendiri-sendiri. Jadi yang hartanya suami sendiri, mboten nek digabung karo hartanya istri kok mencapai nisab, mboten. Hartanya istri sendiri. Kalau hartanya istri itu mencapai nisab, ya istri mengeluarkan zakatnya untuk harta dirinya, suami mencapai nisab karena dewe-dewe niki. Nggih. Dewe-dewe. Wonten nggih. Nggih, sampun ditutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.